Berdasarkan hasil konsul masail tentang nasab di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2023 bertepatan dengan hari Ahad kemarin, setelah dilakukan diskusi dan bedah nasab, baik dari kajian manuskrip, kitab nasab, isbat internasional, dan juga uji genetika tes DNA, yang dihadiri oleh banyak tokoh Suriah Wali Songo lintas keturunan Wali Songo, dan terutama keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati, baik dari beberapa keturunan Kesultanan Cirebon dan beberapa keturunan dari Kesultanan Banten maupun di daerah lainnya seperti Purwakarta, Sukabumi, Garut, dan juga Aceh serta Campa, bahwa Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah bukanlah dari jalur turunan Ba'alawi Yaman, melainkan dari jalur Al-Bukhari, Al-Khazimi, Al-Husaini, dan nasab Ba'alawi disimpulkan mukhtalafih. Sementara pada saat diskusi berlangsung, mutakarah berlangsung, maka kesimpulan yang paling kuat mendekati kebenaran kami sampaikan di sini adalah silsilah Syekh Syarif Hidayatullah berasal dari Syekh Abdullah Umdaduddin, putra dari Ali Nuruddin, putra dari Syekh Jamaluddin Husaini, putra dari Syekh Mahmud Nasruddin, putra dari Sayyid Jaluddin, putra dari Sayyid Ahmad Kabir, putra dari Sayyid Jaluddin Al-Bukhari, putra dari Sayyid Al-Bukhari, putra dari Sayyid Ja'far, putra dari Sayyidina Muhammad, putra dari Sayyid Mahmud, putra dari Ahmad, putra dari Abdullah, putra dari Sayyid Ali, putra dari Sayyidina Ja'far Saqi, putra dari Ali An-Naqi, putra dari Sayyid Muhammad Al-Taqi. Ulangi, putra dari Sayyid Muhammad Al-Taqi. Beliau putra dari Ali Ar-Ridho, putra dari Sayyid Musa Al-Qazim, putra dari Sayyid Ja'far Shadiq, putra dari Sayyid Muhammad Al-Baqir, putra dari Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sedang marak zaman sekarang seperti budaya kutu loncat perihal nenek moyang seseorang, seperti yang dilakukan oleh Tengku Mogi, Kiai Imad dan orang-orang sekubunya, yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Awalnya mereka yakin bahwa nenek moyang mereka adalah dari jalur Asmat Han, yang notabenenya adalah salah satu keturunan Ba'alawi. Mungkin karena terlanjur benci pada Ba'alawi dan keturunannya, mereka akhirnya memindahkan nasabnya dengan merubah nenek moyangnya yang asalnya adalah Asmat Han, dirubah ke jalur Musa Al-Kazim. Dalam manuskrip aslinya, tahun 1991, dari naskah Keprabon tertulis nama Kalijam bin Musa Al-Kazim yang menurunkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Namun kemudian nama Kalijam dan nama-nama di bawahnya dirubah sesuai keinginan penulisnya dan penyusun silsilah, tanpa adanya bukti kitab sejaman dengan Kalijam itu sendiri. Lalu jika kita merujuk pada kitab andalan Kiai Imaduddin, yaitu Al-Syajarah Al-Mubarakah untuk membatalkan nasab Ba'alawi, di situ tidak tercantum nama Kalijam sebagai putra Musa Al-Kazim. Putra Musa Al-Kazim yang berketurunan ada 11, yaitu Ali Ridhoa, Ibrahim Al-Asghar, Abbas, Ismail, Muhammad, Abdullah, Ubaidillah, Hasan, Ja'far, Ishak dan Hamzah. Pada nasab hasil perubahan tertulis nama Musa Al-Kazim berputra Ali Ar-Ridho, berputra Muhammad Al-Taqi, Al-Jawad, berputra Ali An-Naqi, berputra Ja'far Al-Zaki, berputra Ali Ashikori dan seterusnya, hingga disebutkan nama Husain Jalaluddin Al-Bukhari. Dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah memang disebutkan bahwa Musa Al-Kazim memiliki putra yang bernama Ali Ar-Ridho, yang berputra Muhammad Al-Taqi, Al-Jawad, yang berputra Ali An-Naqi, yang memiliki 6 putra diantaranya adalah Ja'far Al-Kazzab, atau dalam nasab hasil perubahan itu ditulis Ja'far Al-Zaki. Dan Ja'far Al-Zaki ini memiliki keturunan yang oleh para ulama nasab dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok putra Ja'far Al-Zaki yang para ulama sepakat bahwa mereka berketurunan, jumlahnya ada 6, dan diantaranya adalah Ali Nakib Baghdad, atau yang dalam nasab perubahan itu disebut Ali Ashikori. Ali Ashikori ini memiliki 3 putra, diantaranya adalah Abdullah. Dan Abdullah ini memiliki banyak keturunan yang sudah masyhur di Baghdad.
Sampai sini dapat dikonfirmasi kebenaran nama-nama tersebut, hanya keturunan Abdullah bin Ali Asy'ari yang tidak disebutkan nama anak-anaknya secara pasti. Kita merujuk pada kitab Al-Muqibun karya Mahdi Al-Rajai, di situ disebutkan bahwa anak Abdullah bin Ali Asy'ari yang berketurunan ada 3, yaitu Muhammad Al-Nazub, Hussein dan Ahmad. Dan keturunan Ahmad bin Abdullah bin Ali Asy'ari ini, disebutkan oleh Mahdi Al-Rajai, di antara keturunannya adalah Jalaluddin Al-Bukhari, dan dia memiliki keturunan di India. Dalam hal ini Mahdi Al-Rajai tidak menyebutkan secara jelas nama-nama dari keturunan Ahmad bin Abdullah bin Ali Asy'ari, hanya menyebutkan di antara keturunannya adalah Jalaluddin Al-Bukhari. Bila kita melihat hasil nasab perubahan, di situ terdapat 4 nama yang tidak tercantum, yaitu Mahmud, Muhammad, Ja'far dan Ali, baru disebutkan nama Husain Jalaluddin Al-Bukhari. Namun yang menarik adalah, ada maklumat dari Nakobah Al-Ashraf Turkistan, yaitu Sayyid Ilham Bahadir Rizavi, tentang klaim nasab Sayyid Jalaluddin Surpos Al-Bukhari Al-Musawi yang diragukan nasab dan sejarahnya. Namun nasab Wali Songo dinisbatkan ke Sayyid Jalaluddin Surpos Al-Bukhari Al-Musawi Pakistan. Berikut adalah penyataan dari Sayyid Ilham Bahadir Rizavi. Surat untuk keturunan Jalaluddin Haider Surpos yang berlempai tinggal di UCH Syaril, Pakistan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Saya menulis sebagai perwakilan Reami dari Asosiasi Nakobat Keturunan Nabi sebagai Sa'adat Al-Ashraf fi Turkistan, Turki, dan sebagai Direktur Asosiasi Cabang Bukhara, Uzbekistan. Baru-baru ini, kita mengetahui bahwa pada tahun 1243 Masehi, 641 Hijriah, seorang sufi bernama Syekh Jalaluddin Haider alias Syair Shah Surpos, bermigrasi dan Bukhoro, Uzbekistan, ke kota UCH Syarif, negara bagian Punjab Hindustan, sekarang di Pakistan, dan dimakamkan di sana. Sesuai klaim keturunan Syekh Jalaluddin Haider alias Syair Shah Surpos Bukhari, dia bermigrasi dari Bukhoro, Uzbekistan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Asosiasi Bukhoro Uzbekistan kami. Alangkah baiknya jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara singkat di bawah ini. 1. Di tempat manakah Bukhoro Syekh Jalaluddin Haider alias Syair Shah Surpos dilahirkan? Tunjukkan lokasi tepatnya. 2. Di manakah tempat pemakaman nenek moyang Syekh Jalaluddin Haider alias Syair Shah Surpos di Bukhoro? Sebagaimana kami telah mencari dan belum menemukan satupun kuburan milik nenek moyangnya di wilayah Bukhoro. Dalam riwayat keluarga Anda disebutkan dengan jelas bahwa mereka dimakamkan di Bukhoro. 3. Di mana sisa keluarga Syekh Jalaluddin Haider alias Syair Shah Surpos yang tinggal di Bukhoro? Karena kami tidak menemukan satupun anggota kerabat Surpos di Bukhara dan di wilayah tersebut secara keseluruhan. 4. Seperti yang telah kita dengar, bahwa 2 putra Syekh Jalaluddin Haider alias Syair Shah Surpos kembali ke Bukhoro dari Hindustan. Di mana mereka tinggal di Bukhoro? Di mana kuburan mereka di Bukhoro? Dan jika mereka mempunyai keturunan, di mana mereka tinggal di Bukhoro? 5. Adakah buku atau dokumen sejarah, naskah kuno, Bukhoro atau Asia Tengah yang menyebutkan nenek moyang Syekh Jalaluddin Haider alias Syair Shah Surpos? Karena kami tidak menemukan lebih dari 1 buku atau dokumen sejarah, naskah kuno, yang menyebutkan nenek moyang dan keturunannya di Bukhoro atau Asia Tengah. Catatan, tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan lokasi nenek moyang Syekh Jalaluddin Haider alias Syair Shah Surpos terletak di Bukhoro, dan kami tidak meragukan syahadat mereka sama sekali. Perwakilan dan Menir Cabang Bukhara, Uzbekistan, dari Asosiasi Keturunan Nabi, Nakabat sebagai Sa'adat Al-Ashraf fi Turkistan, Turki. Said Ilham Bahadur Han Samarkandi. Lalu bagaimana dengan kajian tes DNA keturunan Wali Songo yang dinasabkan kepada Sayyid Jalaluddin Surpos Al-Bukhari Al-Musawi? Mari kita lihat dalam hasil tes DNA keturunan Sayyid Jalaluddin Surpos Al-Bukhari Al-Musawi dalam Family Tree DNA, dan kita fokus pada keturunan Nakfi dan Razavi. Hasilnya sangat bervariasi antara yang berhaplogroup J dan R. Contohnya adalah, Raza dengan kit number BP51136 yang berhaplogroup J, M172. Ini adalah haplogroup keturunan Yahudi Askenazi. Tirmizi Nakfi Dokovi dengan kit number IN122415, berhaplogroup R, M198, bukan keturunan Bani Hashim. Dan Ali dengan kit number SM12772 berhaplogroup J, M241, turunan dari haplogroup J2, yang artinya bukan keturunan Bani Hashim. Ini artinya,
Secara kitab nasab, jika kita merujuk pada metode yang diterapkan oleh Kiai Imad, maka nasab Wali Songo yang dinasabkan kepada Musa Al-Kazim adalah rungkat, karena tidak ada kitab nasab sezaman yang menyebutkan bahwa Musa Al-Kazim memiliki putra bernama Kalijam. Dan secara tes DNA seperti yang akhir-akhir ini semakin marak digaungkan oleh kubu Kiai Imad, maka secara tes DNA keturunan Wali Songo dari jalur Jalaluddin Al-Bukhari adalah batal sebagai keturunan Nabi, karena masuk dalam haplogroup R dan J2.